Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan merenungi kebesarannya. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada kita semua. Sahabat sekalian, pernahkah Anda mendengar kisah nyata yang mengguncang sebuah desa karena kemunculan ular besar? Mengapa peristiwa ini terjadi di rumah seorang ulama? Apakah ini pertanda, ujian, atau sebuah pesan tersembunyi dari Allah? Kisah ini akan membawa kita pada perjalanan penuh hikmah tentang keimanan, kesabaran, dan kebersamaan. Mari kita simak bersama sebuah cerita yang terjadi di desa kecil di Nganjuk, di mana seorang ulama yang dihormati mengalami peristiwa ganjil yang menggemparkan. Di sebuah desa kecil di Nganjuk, hiduplah seorang ulama bernama Kiai Mahrus. Beliau dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dihormati oleh masyarakat. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dan atap genting, namun selalu menjadi tempat berkumpulnya warga yang membutuhkan bimbingan. Suatu malam, suasana desa berubah menjadi sunyi dan mencekam. Langit gelap tanpa bintang, dan angin bertiup kencang seolah membawa pesan yang tak biasa. Beberapa warga mengaku mendengar suara aneh dari arah rumah Kiai Mahrus. Suara itu seperti desisan, panjang dan tajam, menggetarkan siapapun yang mendengarnya. Pagi harinya, kabar mengejutkan menyebar di seluruh desa. Di atap rumah Kiai Mahrus, terlihat seekor ular besar melingkar. Ular itu memiliki tubuh yang berkilauan seperti perak dan matanya tajam menatap siapapun yang berani mendekat. Warga yang pertama kali melihat ular itu berteriak memanggil yang lain. Dalam waktu singkat, halaman rumah Kiai Mahrus penuh dengan orang-orang yang penasaran. Namun, Kiai Mahrus tetap tenang. Ia keluar dari rumahnya dengan senyum yang menenangkan. "Saudara-saudaraku," katanya lembut, jangan takut. Jangan gegabah. Ini mungkin bukan ular biasa. Kita harus bersikap bijak." Mendengar kata-kata Kiai, warga yang semula panik mulai tenang. Mereka memutuskan untuk tidak mengusik ular itu sesuai permintaan Kiai Mahrus. Malamnya, Kiai Mahrus mengadakan doa bersama di rumahnya. Dalam doanya, ia memohon petunjuk dari Allah atas kemunculan ular besar tersebut. Pada malam yang sama, sebuah mimpi datang kepada Kiai Mahrus. Dalam mimpinya, seekor ular besar berbicara dengan suara yang berat dan berwibawa. "Aku adalah makhluk yang diutus untuk menguji kesabaran dan keimanan manusia di desa ini," kata ular itu. Kiai terbangun dari tidurnya dengan perasaan bercampur. Ia merasa ada pesan besar yang harus disampaikan kepada masyarakatnya. Keesokan harinya, Kiai Mahrus memanggil seluruh warga desa untuk berkumpul di masjid. Suasana dipenuhi rasa ingin tahu dan kecemasan. Mereka menanti apa yang akan disampaikan oleh Kiai setelah mimpi yang dialaminya. Dengan suara lembut namun tegas, Kiai Mahrus mulai berbicara. "Saudara-saudaraku, ular besar yang muncul di atap rumah saya bukanlah makhluk biasa. Dalam mimpi saya, ular itu mengaku diutus sebagai ujian bagi kita semua. Ujian ini untuk melihat sejauh mana kesabaran, keimanan, dan persatuan kita sebagai umat." Warga yang mendengar penjelasan itu terdiam. Beberapa dari mereka terlihat gelisah, sementara yang lain merenung dalam-dalam. Kiai melanjutkan, "Kita tidak boleh menganggap ini sebagai ancaman semata. Ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, mempererat hubungan kita dengan Allah, dan menjaga lingkungan di sekitar kita." Kiai Mahrus lalu mengusulkan agar desa melakukan doa bersama selama 7 malam berturut-turut.
Ia juga meminta agar warga saling membantu dan menjauhi pertengkaran. Kita harus bersatu. Jika kita menjalani ujian ini dengan penuh keimanan, insya Allah keberkahan akan datang kepada desa kita, ujar Kiai dengan penuh keyakinan. Hari-hari berikutnya, desa itu berubah. Warga yang sebelumnya saling acuh mulai saling menyapa. Mereka membersihkan lingkungan, memperbaiki fasilitas umum, dan memperkuat ibadah mereka. Setiap malam, masjid desa penuh oleh orang-orang yang berdoa dengan khusyuk. Di sisi lain, ular besar itu tetap diam di atap rumah Kiai. Tidak ada yang berani mengganggunya, meski rasa takut masih mengintai hati mereka. Namun, dengan keimanan yang semakin kokoh, warga mulai percaya bahwa ular itu hanya akan pergi jika pesan moral dari kehadirannya telah terpenuhi. Malam ketujuh tiba. Seluruh warga berkumpul di masjid untuk melaksanakan doa bersama yang terakhir. Suasana malam itu begitu tenang, seolah-olah seluruh alam turut menyaksikan ibadah yang dipanjatkan dengan penuh khusyuk. Kiai Mahrus memimpin doa, memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk dan perlindungan bagi desa mereka. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jika kehadiran makhluk ini adalah ujian dari MU, jadikanlah kami hamba yang sabar dan penuh rasa syukur. Jika ini adalah peringatan, maka ampunilah dosa-dosa kami, dan jauhkanlah kami dari murka MU. Suara Kiai menggema, menggetarkan hati setiap orang yang mendengar. Ketika doa selesai, warga kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang lebih tenang. Namun, malam itu Kiai Mahrus merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Ia memutuskan untuk tetap terjaga, duduk di ruang tamu sambil memanjatkan zikir. Menjelang subuh, suara desisan yang selama ini terdengar dari atap tiba-tiba menghilang. Kiai keluar dari rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ketika ia memandang ke atas, ular besar yang selama ini menjadi pusat perhatian telah lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda bahwa makhluk itu pernah ada di sana. Ketika pagi tiba, kabar hilangnya ular besar segera menyebar ke seluruh desa. Warga yang mendengar berita itu berbondong-bondong datang ke rumah Kiai untuk memastikan. Mereka melihat atap rumah Kiai yang sebelumnya rusak karena ular itu, kini kembali utuh seperti sedia kala. Subhanallah, ucap seorang warga. Ini adalah pertanda bahwa doa dan usaha kita telah diterima. Kiai Mahrus tersenyum dan berkata, inilah kebesaran Allah. Kehadiran ular itu mengajarkan kita untuk lebih bersabar, bersatu, dan mendekatkan diri kepadanya. Hilangnya ular ini adalah tanda bahwa kita telah melewati ujian dengan baik. Warga mengangguk penuh syukur, menyadari bahwa peristiwa ini adalah pelajaran besar bagi mereka. Namun, Kiai Mahrus menekankan bahwa ujian dalam hidup tidak akan pernah berhenti. Ia mengajak semua orang untuk terus menjaga keimanan dan kebersamaan. Setelah hilangnya ular besar, suasana di desa mulai berubah. Apa yang dulunya hanya sebuah perkampungan sederhana kini menjadi desa yang penuh kedamaian. Warga yang sebelumnya sering berselisih kini lebih banyak tersenyum dan saling membantu. Gotong royong menjadi kebiasaan, masjid selalu dipenuhi jamaah, dan hubungan antar warga semakin erat. Kiai Mahrus merasa bersyukur melihat perubahan itu. Ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah untuk menguji sekaligus membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Dalam setiap ceramahnya, Kiai selalu mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan dan tidak kembali pada kebiasaan buruk. Jangan pernah lupa, ujar Kiai pada suatu hari, ujian dari Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang kita duga. Kadang, ia hadir sebagai peringatan agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia. Yang paling penting adalah bagaimana kita merespons ujian itu dengan iman dan amal yang benar.
Warga mendengarkan kata-kata Kiai dengan penuh perhatian. Mereka merasa berhutang budi atas kebijaksanaannya yang telah membawa mereka melewati masa sulit. Tak hanya itu, desa mereka juga mulai dikenal di daerah sekitarnya. Banyak orang dari luar desa datang untuk mendengar kisah ular besar dan belajar dari pengalaman yang telah mereka lalui. Hal ini membuat desa menjadi tempat yang ramai, tetapi tetap penuh ketenangan. Setiap kali Kiai ditanya tentang ular besar itu, ia selalu menjawab dengan singkat, "Itu adalah makhluk Allah, diutus untuk membawa pelajaran kepada kita semua. Jangan terlalu fokus pada wujudnya, tetapi fokuslah pada pesan yang ia bawa." Pesan ini menjadi pegangan bagi warga desa. Mereka sadar bahwa apa yang telah mereka alami bukan hanya sebuah keajaiban, tetapi juga sebuah panggilan untuk terus memperbaiki diri. Tahun demi tahun berlalu, namun kisah tentang ular besar di atap rumah Kiai Mahrus tetap hidup dalam ingatan warga. Orang tua sering menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai pengingat bahwa ujian dan rahmat Allah dapat datang kapan saja. Kita harus selalu berbuat baik, menjaga lingkungan, dan tidak meninggalkan ibadah, pesan seorang bapak kepada anaknya saat mereka duduk di teras rumah. Karena itulah yang membawa keberkahan ke desa ini setelah peristiwa ular besar. Kiai Mahrus, meski usianya semakin lanjut, tetap aktif memberikan pengajaran dan membimbing masyarakat. Ia sering mengingatkan warga untuk tidak pernah sombong dengan perubahan baik yang telah terjadi. Jangan biarkan kesombongan atau kelalaian merusak apa yang telah kita bangun bersama, ujarnya. Di bawah bimbingan Kiai, desa itu terus tumbuh menjadi contoh kehidupan masyarakat yang harmonis. Kebiasaan gotong royong semakin kuat, dan masjid menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Bahkan generasi muda yang tumbuh di desa itu merasa bangga dengan warisan moral yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Namun, Kiai Mahrus juga mengingatkan bahwa peristiwa ular besar adalah bagian dari perjalanan hidup, bukan akhir dari semua ujian. Setiap generasi akan menghadapi tantangannya sendiri, katanya suatu hari kepada para pemuda desa. Yang penting adalah tetap berpegang pada ajaran Allah, menjaga persatuan, dan tidak takut menghadapi ujian apapun. Para pemuda itu mendengarkan dengan penuh semangat. Mereka merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik desa mereka dan meneruskan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh Kiai dan para orang tua. Kisah ular besar tidak hanya menjadi pelajaran untuk satu generasi, tetapi juga menjadi warisan bagi banyak generasi mendatang. Desa itu tetap menjadi simbol keimanan, persatuan, dan kebijaksanaan yang lahir dari sebuah ujian besar. Waktu terus berjalan, dan usia Kiai Mahrus semakin uzur. Meskipun fisiknya melemah, semangatnya untuk membimbing masyarakat tidak pernah surut. Hingga suatu pagi yang tenang, Kiai Mahrus dipanggil kembali ke pangkuan Allah. Berita duka itu menyelimuti desa dengan kesedihan yang mendalam. Ratusan orang datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Para warga, yang selama ini dibimbing oleh kebijaksanaan Kiai, berjanji dalam hati untuk melanjutkan ajaran dan nilai-nilai yang telah beliau tanamkan. Kiai Mahrus telah pergi, kata seorang sesepuh desa, tetapi pesan dan warisannya akan selalu hidup bersama kita. Setelah kepergian Kiai, desa itu tetap mempertahankan tradisi kebaikan yang telah dibangun. Masjid yang dulu menjadi pusat doa bersama saat peristiwa ular besar kini menjadi tempat yang lebih ramai dengan kegiatan keagamaan dan sosial. Anak-anak diajarkan untuk selalu bersikap baik, menghormati orang lain, dan menjaga hubungan dengan Allah. Kisah ular besar yang muncul di atap rumah Kiai Mahrus diceritakan ulang dalam berbagai kesempatan, tidak hanya sebagai legenda, tetapi juga sebagai pelajaran hidup. Setiap kali kisah itu disampaikan, warga merasa bahwa kejadian tersebut
adalah berkah yang telah mengubah desa mereka menjadi lebih baik. Bahkan, desa tersebut menjadi inspirasi bagi banyak orang di daerah sekitar. Mereka yang mendengar cerita itu sering datang untuk melihat desa secara langsung dan belajar dari pengalaman warganya. Sebuah prasasti kecil dipasang di dekat masjid sebagai pengingat akan peristiwa besar tersebut. Ujian datang untuk mendidik kita, bukan menghancurkan kita. Tertulis di prasasti itu, mengutip salah satu pesan terakhir Kiai Mahrus. Kiai Mahrus mungkin telah tiada, tetapi semangatnya terus hidup dalam setiap hati warga desa. Desa kecil di Nganjuk itu kini menjadi contoh nyata bahwa dengan keimanan, kesabaran, dan kebersamaan, segala ujian bisa dilalui dan keberkahan pun akan menyusul. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesabaran, keimanan, dan kebersamaan dalam menghadapi ujian hidup. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah 155. Kisah ini adalah fiktif, dibuat dengan gaya seperti kejadian nyata agar dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Melalui cerita ini, kita diingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan tidak lupa berbuat baik kepada lingkungan. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga selesai. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan komentar, memberikan like, dan subscribe agar kami dapat terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.